Halo guys, nama saya Handoko Limaho, saya dari Fuse Couple Saint Moritz Alpha. Dan hari ini saya pengen bicara tentang kerjakanlah keselamatanmu. Oke, sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Our dear Heavenly Father, Lord, thank you so much, Lord, for this wonderful day that you've given to us, Lord. Tolong Tuhan, supaya apapun yang disampaikan oleh hamba-Mu ini, Tuhan, dapat menjadi berkat, Tuhan, dan dapat menjadi rema dalam kehidupan kita, Tuhan. Kiranya supaya siapapun yang mendengarkan hal ini, Tuhan, dapat belajar, Tuhan, dapat mengerti, Tuhan, dan dapat tahu, Tuhan, apa maksud firman-Mu ini, Tuhan. Kami berdoa dengan penuh ucapan syukur, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, guys, jadi tentang kerjakan keselamatanmu. Saya mau ngomong, kita mulai dari ayatnya pertama adalah Philippians 2 verses 12. So then, my dear friends, just as you have always obeyed, not only in my presence, but even more in my absence, continue working out your salvation with awe and reverence. Nah, keselamatan itu kan pemberian. Kenapa Paulus mengatakan kerjakan keselamatanmu? Apa sih maksudnya? Nah, ini bukan bekerja untuk keselamatan, tetapi bertekun dalam keselamatan untuk menghasilkan buah. Orang yang belum diselamatkan tidak bisa mengerjakan keselamatan. Tetapi orang yang sudah diselamatkan dituntut untuk mengerjakan keselamatannya. Nah, yang Allah inginkan dari kita itu adalah setelah kita diselamatkan, kita berbuah. Ada waktu yang cukup panjang dari ketika benih ditanam sampai berbuah. Nah, benih itu nggak akan bertumbuh kalau tidak dikerjakan dengan tekun. Nah, ini kalau dulu pengalaman saya itu seperti di bidang sawit. Sama seperti sawit, ketika kita mau masuk dari kecambah sampai dia menghasilkan buah, itu nggak langsung the next day. Itu memakan waktu. Waktunya itu sampai 4 tahun. Bahkan buah pertamanya itu kita masih ngomong itu adalah buah pasir, belum besar. Nah, kita itu diselamatkan dengan cuma-cuma. Tapi untuk bertumbuh ada PR yang harus dikerjakan. Nah, kenapa banyak sekali orang Kristen itu tidak bertumbuh? Males. Bukan karena anugerah Tuhan yang kurang, tapi karena kita males. Nah, one thing yang kita harus ingat, dan ini sangat begitu penting adalah bukan karena kita berharga Tuhan menyelamatkan kita, tetapi justru karena Tuhan menyelamatkan kita menjadi berharga. There's a few points yang saya pengen ngomong kenapa pertumbuhan rohani itu penting dan kenapa di sini itu kita perlu melihat dari sebuah sisi di mana kita bisa ngelihat hidup kita tuh bertumbuh secara rohani untuk mengerjakan keselamatan kita terus-menerus. First point adalah pertumbuhan rohani itu adalah proses seumur hidup. Nah, kita perlu tahu nih konteksnya. Jadi ketika Paulus menulis hal ini, gereja Filipi ini adalah gereja pertama yang dirintis Paulus untuk melayani non-Yahudi. Bahkan hebatnya gereja ini menjadi supporter untuk membuka gereja-gereja lainnya. Nah, tapi Paulus mau kasih tahu mereka nih, supaya mereka itu continue to grow terus-menerus. Nah, ini penting sekali kita buat tahu bahwa kita itu tidak pernah terlalu tua untuk tumbuh secara rohani. Kalau kita masih dikasih nafas, kita diminta untuk terus bertumbuh. It's a never-ending process because spiritual growth covers all aspects of your life. Not just on Sunday, but all. So the question is, are you guys still growing? Or are you stagnant? Now, the second point yang perlu kita ingat adalah pertumbuhan rohani itu membutuhkan komitmen dengan Allah. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Filipi 2 ayat 13. Nah, sebelum kita mengerjakan keselamatan kita, Allah telah bekerja terlebih dahulu. Pertumbuhan rohani ini adalah pekerjaan Allah. Tapi ingat, kalau kita ngeliat di 1 Korintus 3 ayat 6, dituliskan begini, aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Jadi kalau kita ngelihat dari sini, aktor utama dalam pertumbuhan rohani kita itu adalah Allah. Bagian kita itu adalah meresponi pekerjaan Allah.
Nah, ini bukan artinya jadi kita pasif ya. Penting sekali nih. Orang kalau sadar bahwa Allah yang bekerja di dalam dirinya, dia akan mati-matian untuk berjuang untuk mengerjakan keselamatannya. Nah, kenapa kita work out of our salvation? Because God telah work in our salvation. Orang yang sudah diselamatkan pasti tidak akan males-malesan berjuang untuk bertumbuh. Ingat, kita itu nggak bisa bertumbuh tanpa bayar harga. Nah, 1 Korintus 15 ayat 10, tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Perlu kita sadari di sini bahwa aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. But this is not because of you. It's because of God's grace yang menyertai kita. Nah, yang ketiga adalah pertumbuhan rohani ini adalah kunci dari kesatuan gereja. Now, di Filipi, ketika Paulus menulis surat ini lagi ada istilahnya perpecahan antara Yudea dan Sintike. Nah, kita perlu ngelihat dari sini apa yang Paulus katakan. Filipi 2 ayat 14 dilakukan, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Nah, Paulus menggambarkan kepada kita bahwa kepada Kristus itu kita harus bisa menjadi Christ-like. Nah, di Filipi 2 ayat 6 sampai 11 itu dikasih tahu gambaran Kristus benar-benar digambarkan Paulus di perikop ini. Dan yang paling penting itu Filipi 2 ayat 8 yang mengatakan, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Nah, Kristus yang merendahkan diri dan dia ditinggikan oleh Bapa. Paulus ingin supaya gereja di Filipi dapat melihat dan mengikuti teladan Kristus yang sudah merendahkan hatinya. Banyak sekali ya, sampai zaman sekarang ini ada banyak perselisihan di dalam gereja. Community, dimanapun yang kita lihat. Bahkan ini yang seharusnya very spiritual places. Tapi kadang-kadang kalau kita ngelihat, topiknya itu ridiculous dan childish. Kenapa? Karena banyak orang Kristen tidak dewasa. Mereka tidak grow. Kunci daripada unity itu adalah maturity. Jadi untuk supaya kita bisa united in the body of Christ, we have to grow. We have to become more mature. Dan poin keempat adalah pertumbuhan rohani adalah kunci bagi pelayanan yang efektif. Filipi 2 ayat 15, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Nah, gereja itu berada di tengah-tengah dunia. Dan dunia mengamati gereja. Gereja itu harus berbeda dengan dunia. Tanpa ada perbedaan yang nyata antara gereja dan dunia, gereja itu nggak bisa melayani dunia. So if you are not different than the world, how can you serve the world? Kita bisa lihat sekarang ini kan, banyak sekali values gereja dan community Kristen gitu kan, nggak berbeda dengan dunia. Why? Karena kembali lagi di dalamnya itu banyak orang Kristen yang tidak dewasa. Nah, kalau kita nggak bisa dewasa, artinya rohani kita kekanak-kanakan. Dan pada akhirnya, pelayanan kita pun cacat. Bisa lumpuh. Pertanyaan yang lebih pentingnya lagi kalau kayak begitu. How can we grow? Now, this is the hardest part, guys. Obedience. This is a lot easier to be said and done. Now, because why? As a Christian, being obedience, it's a lifelong journey. We might stumble in our path of repentance. Tapi dia itu akan selalu menghampiri kita dimanapun posisi kita. One of the best stories yang I think yang benar-benar kena kepada gua itu adalah
The Prodigal Sons. Nah, ketika cerita tentang The Prodigal Son ini adalah di Lukas 15 ayat 20, dia tulisnya begini, maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kuncinya adalah masih jauh. Ayahnya udah lihat. That mean ayahnya itu tunggu anaknya pulang every day. This shows benar-benar how amazing our God is ya. Dan ketika dia melihat kita yang udah berdosa, jatuh, kemudian kita jalan balik, dia ngeliat dari jauh, Tuhan kita tuh bukan istilah marah-marah, bete-betean, jual mahal. Tapi di sini ceritanya adalah ayahnya berlari mendapatkan dia. Siapa sih kita sebenarnya yang bisa sampai mendapatkan amazing grace dari Tuhan bisa kayak gitu? Makanya kembali lagi, kita ini bukan artinya kita ini berharga makanya Tuhan selamatkan kita, enggak. Justru karena Tuhan selamatkan kita, kita menjadi berharga. Di Amsal 24 ayat 16 dituliskan, sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Jadi guys, di sini kita bisa melihat bahwa yes, we will fall. We are not perfect. Tapi karena kita orang benar dan kita sudah dibayar dengan darah Kristus yang begitu mahal, ini adalah sebuah janji bahwa kita itu bisa bangun kembali. Nah, latihan rohani ini, di mana kita selalu mendapatkan namanya sanctification, it's a lifelong process. Kenapa? Karena hanya di dalam kasih karunia Dia, meskipun di dalam kejatuhan dan dosa kita, karena Tuhan punya karya salib dan kasih-Nya kepada kita begitu sempurna, maka kita bisa kembali ke dalam anugerah-Nya. Karya Kristus di salib itu begitu sempurna. Once, that's it. It's enough. Tetapi proses seumur hidup ini, which is sanctification, kita harus jalaninnya seumur hidup kita to grow. Efesus 4 ayat 22-24, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. When we obey, it doesn't mean only on Fuse Night. It doesn't mean only on Sunday. It doesn't mean only on pelayanan or only on work. It means in all parts of our life. Now this is hard. Because kita selalu kadang-kadang justify kayak, well, I go to church, I go to Fuse, I do this. Jadi oke lah kalau ada satu hal yang gue gak sempurna. Oke lah kalau gue masih terikat dengan 1-2 hal seperti ini. Oke lah kalau gue masih ya kerja kadang-kadang nipu kiri kanan atau apa. Oke lah kayak gini segala macam. We can justify all what we want. Tapi ingat, ketika Tuhan mau bekerja dalam hidup kita, it's not just one part of our life. Tapi it's to all part of our life. And in order for us to be a real Christian, to be Christ-like, kita harus mau merendahkan diri supaya setiap aspek kehidupan kita mau dibentuk oleh Tuhan, mau grow. Bahkan kadang-kadang banyak hal sekali yang kita nggak tahu kita butuh. Mungkin masalah hati kita. Maybe we still cannot forgive someone. Maybe we are still bound by a few sins. Maybe
we just don't believe anymore. That we think kayak, you know what, I don't think God can do this part. I'm just gonna do this part by myself. No, guys. What we need to know is all aspects of our life we have to give to the Lord. And that growing process, from physical sanctification, emotional sanctification, sampai perubahan pemikiran kita supaya seperti Kristus, that is the life as a true Christian yang kita harus jalani setiap hari. Is it easy? No, of course not. But is it possible? Yes. Why? Because God had died for our sins and we are saved. Amen.